Contoh Bapak guru PKM di SMP 4 ini sudah ada 3 dan itu yang satu masih tugas rangkap dan datang lagi P3K yang sudah serdi. Lalu itu nanti bagaimana kaitannya dengan jam tersebut, juga kaitannya dengan guru yang P3K yang baru yang berkaitan dengan serdi. Saya kira itu Bapak, 3 itu aja, mungkin dari teman-teman yang lain juga sebanyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Pertama yang kami tanyakan, karena TU di sekolah kami itu mulai Februari ini tinggal 1 yang laki-laki, yang perempuan 2 sudah tua-tua seusia saya. Otomatis nanti kalau diwajibkan jaga malam itu pasti tidak ada cadangannya, kecuali kepala sekolah juga ikut jaga malam. Oleh karena itu kemarin ada tetangga sekolah itu yang menyampaikan surat permohonan pengen daftar jadi penjaga malam. Terus saya jawab, karena kepala dinasnya masih baru, saya belum komunikasi, saya tak tanya dulu, boleh tidak nopo jenengan jadi salah satu PTT di sini, karena memang tidak ada PTT di SMP 3 Jodorojo, Pak. Itu sudah saya ayam-ayami, ya minimal nanti lah dengan kerja setengah hari sambil membantu, lagi iso dibayari kitbos, orang yang dicukupi yang bayari kepala sekolah saya guyon begitu. Selama itu tidak apa-apa dilongi. Itu guyon tapi serius Pak, kalau yang bersangkutan nanti memang betul pengen mengabdi di sekolah, terus kami juga membutuhkan tenaga laki-laki untuk yang TU itu. Nanti kami juga akan berimprovisasi bagaimana cara menerima dia, karena juga masih muda. Saya lihat ketika bangun masjid kemarin, dia kuli di situ dan bagus, anaknya bagus, kerjanya juga bagus. Begitu menurut penilaian saya seperti itu. Mumpung ini saya sangat terkesan Pak Budi masuk ke sini, kan banyak yang tanya ke saya, karena saya dikira saya itu kenal dekat dengan semua pejabat di sini. Pak Budi piye wonge? Nah, saya jawab karena saya pernah tanya kepada Pak Sekretaris PU, "Apik Pak?" Saya jawab apik. Ternyata memang betul Pak, dengan memang yang tepat mungkin saat ini untuk memimpin dinas pendidikan. Saya yakin itu kecerdasannya ITS. Nanti kalau ini Surabaya alumkan jelas jenengan di atas saya gitu. Insyaallah pun menep benten kali kula kan derek kados menep. Insyaallah dengan jenengan kalau mau ngendikan orang yang dalam ini, saya yakin teman-teman tidak ada kendala psikologis untuk menyampaikan apapun ke panjenengan, karena memang tujuan kita itu sama. Tidak boleh ada yang punya visi-misi berbeda. Kita akan membantu Pak Bupati sekaligus membantu Pak Presiden untuk mencerdaskan anak bangsa. Oleh karena itu, satu pertanyaan saya tadi. Yang kedua Pak, tentang GTT yang kemarin ikut P3K, mungkin saya minta Bapak Kepala Dinas menyampaikan ke atas kalau bisa teman-teman yang kemarin mencapai passing grade itu didata suatu saat mungkin butuh sawaya-waya seperti calon kepala sekolah yang kurang seperti ini, kan bisa ngambil mereka-mereka yang kemarin sudah lulus Pak, daripada naik ikut misalnya waktu rek sakit Pak niki nami usulan kok menawi mengatakan kemawon Pak Budi, Pak Budi sukses meningkatkan pendidikan kebajikan bersama kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sriati Pak SMP 1 Kebun Agung pun paripurna Mas kami pun teko. Sebenarnya yang kami tanyakan hampir sama. Yang pertama tentang tenaga TU, memang kami juga kehilangan KTU yang dipindah ke kecamatan, sehingga sekolah kami yang besar nih itu tenaga
PU-nya tinggal 3. Tuh, jadi kegiatan administrasi meskipun, dan kebetulan yang 2 itu diterima yang membantu di TU itu diterima P3K karena pakai ijazah guru, sehingga dari 11 itu yang PNS sekarang tinggal 3. Tuh. Yang kedua sama dengan pertanyaan Pak Catur, setelah PTM 100% kemarin mulai hari kedua itu kami yang dipusingkan dengan kondisi anak-anak Pak, memang 6 kali 40 menit tidak istirahat. Ternyata anak-anak mayoritas sanggupnya duit, tidak sanggup jajan, sehingga pada saat diberi kesempatan jam ke-3 masuk jam ke-4 di dalam kelas ditunggui bapak ibu guru agar tidak kemana-mana itu makan, hanya jomblang dan bingung. Nah, kami mengadakan kebijakan dengan teman-teman dasar jam 6 sampai jam 7 untuk membeli jajan yang disediakan oleh koses atau yang mampu di tempat sepeda, sehingga bisa berjalan namun tetap banyak masalah. Dan ya tetap ada yang masih ini. Tujuan kami agar anak-anak tidak kemana-mana. Kemudian setelah kemarin ada aturan baru muncul istirahat 15 menit. Tapi nanti insya Allah mulai Senin akan mengubah jadwal, mulai istirahat 15 menit. Kami manfaatkan kalau diizinkan. Kami punya 3 kantin Pak di belakang. Kemudian nanti kalau diizinkan tanpa anak berhenti di situ, tidak makan di situ, ada 2 pintu. Jadi pintu masuk, kemudian anak-anak beli, langsung lewat pintu berikutnya untuk dibawa ke kelas. 3 kantin kami kalau diizinkan mulai hari Rabu insya Allah, karena Senin itu hari kejepit. Kami laksanakan kalau diizinkan, jadi anak tidak berhenti makan di situ, kami upayakan seperti itu. Itu Pak yang kami izinkan, mudah-mudahan kalau bisa kami laksanakan, insya Allah semua Bapak Ibu guru siap untuk menertibkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu penanya. Pada intinya adalah ada beberapa hal. Yang pertama tentang kantin, yang kedua tentang ekstra kurikuler, yang ketiga tentang P3K, dan yang keempat tentang PTT atau mutasi TU. Terima kasih. Silahkan untuk Bapak-bapak untuk menanggapi dan menjawab. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jadi alhamdulillah ini mungkin pertanyaan ini aku takut ya, tapi sakit-sakit dalam matur. Tapi nanti kalau tidak bisa nih, betul serep nih. Ada Bu Yuni dari BTK, kemudian dari Pak Eka, Kabit SMP, dan beliau senior dalam Bu Korwas. Terima kasih Pak Catur. Kaitannya dengan kantin ini juga menjawab hal yang sama dengan Bu Sianti di Penagung. Jadi Nyun Sewu, ya biasa Nyun Sewu teman-teman mungkin dia sudah mengambil langkah ya. Katanya memang kemarin dari PGRI sudah menyampaikan kepada kami. Jadi namanya SKB tadi kalau sudah saklek ngaten itu pun wah seperti kosnya anak-anak ya. Kosnya anak-anak itu semakin tinggi karena sudah ada GrabFood, ada luar. Ini jadi permasalahan baru. Termasuk bebannya orang tua kan bertambah. Nah, kemarin saya juga ada di satu penelitian Pak Kulo ini nyiapnya sebuah bundel Pak. Dan pun mau kode assessment. Kalau itu aman, ya. Terus dari pedagang kaki 5 tidak ya monggo jalan. Termasuk tadi sudah disampaikan oleh Bu Sriani tadi sudah bagian daripada solusi ya. Katanya dengan kantin kalau membeli sekarang tidak perlu harus pakai tongkrongan ya, harus langsung mengalir terus kemudian tentu saja pengendalian sampah ini yang perlu harus diantisipasi seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Catur.
Jadi nanti ngaten Bu nggih Suryati ya. Jadi demikian juga Pak Catur, monggo lah kalau toh saat ini kalau kita harus penting kita ini fasilitasinya pada siswa didik. Cuman kalau efek positif dan efek negatifnya itu lebih banyak efek positifnya, saya kira itulah langkah-langkah yang harus kita ambil. Jadi yang sewu termasuk ya kita juga membantu orang tua, wah kan kantinnya sekolah tidak boleh buka. Padahal yang sewu ada yang sekolahnya jauh, berangkatnya dari sekolah belum sarapan. Dan kemarin juga itu Pak Tri itu juga nyampaikan, nah nyiapkan sego buntel Pak, karena ya kasihan anak-anak itu kasihan berangkatnya sudah tidak sarapan. Ya akhirnya kami ya diam-diam, artinya ya kembali itu sebenarnya domainnya di masing-masing satuan pendidikan. Jadi kalau dari dinas sendiri tidak bisa merinci kantin ini meskipun di sini, karena itu dihindari supaya tidak ada kerumunan. Nah ini ya kita harus saya kira yakin ya Bapak Ibu sekalian dengan teman-teman yang ada di satuan pendidikan sudah bagaimana ini upaya kita harus bagaimana mengolah anak-anak supaya saya kira insya Allah termasuk kaitannya dengan upacara. Upacara itu wajib meskipun tidak semuanya mengikuti tidak apa-apa. Penting kegiatan itu harus diadakan. Nah itu yang harus kita lakukan. Jadi nanti setelah bergilir nopo-nopo, nah itu saya kira bisa dilakukan, tapi kegiatan itu harus dilakukan. Kemudian kaitannya dengan kegiatan ekstrakurikuler Pak. Ini sebenarnya sebagian besar ya satuan pendidikan sudah melakukan. Nah ini monggo nanti bagaimana asesmennya, bagaimana caranya, bagaimana nanti monggo Pak. Sebaiknya dilakukan juga. Ada yang di SD juga sudah melakukan kegiatan ini supaya ini jangan sampai jadi kendala. Jadi kendala sehingga kembali yang saya boko-boko kita kembalikan. Tapi tentu saja kewaspadaannya harus tetap kita jaga. Kalau ini yang saya kalau tadi kami aturkan bahwa siswa yang kira-kira sudah ada indikasi gejala ringan, lebih baik wali murid mohon untuk tidak dipaksakan masuk supaya sewu ini bagian daripada antisipasi, karena apapun jangan sampai risiko ini menjadi risiko yang tentu saja berpindah menjadi risikonya wali murid menjadi risikonya satuan pendidikan. Ini jangan sampai terjadi seperti itu. Kemudian katanya dengan tenaga TU, Bapak Ibu sekalian, jadi memang kita yang tadi saya aturkan bahwa tidak ada kondisi yang ideal katanya dengan kecukupan. Ya maunya kepala satuan pendidikan itu semuanya tercukupi, ya, sumber dayanya cukup, WA-nya cukup, penjaga tadi disampaikan oleh Pak Imam. Dalamnya tentang Pak Imam itu medsos, jadi Pak Imam ya apa? Ini pun terima kasih. Tentu saja ini nanti akan kita tata lah, termasuk pasca P3K tadi sudah saya aturkan pasca P3K. Nanti kita masih belum tahu karena SK penempatan juga belum. Termasuk tadi disampaikan oleh Pak Catur kaitannya dengan formasi. Jadi memang kemarin sudah ada formasi lebih, ada formasi kekurangan. Dan ini tadi ada kenalan dari Pak Catur. Saat ini sinten betahkan yang mapel PKN wonten mboten? Nggih, wonten mboten? Nah ini ada kelebihan loh Pak Catur, ada kelebihan. Nah, nanti harapan kami juga saling Pak. Jangan saya Pak ya. Masing-masing satuan pendidikan itu ada kelebihan ya, gitu. Bagi Bapak Ibu sekalian satuan pendidikan yang kira-kira bisa ya langsung kawruh Pak supaya ya sama-sama sejajar. Jadi harapan kami dengan wadah MKKS itu harus yang saya geraknya mungkin harus teman-teman kita yang belum maju ya kita dorong supaya maju bisa sama dengan satuan pendidikan yang lainnya. Jangan sampai nanti wah aku ini santai aja dan sing carry ya ben carry jangan. Jadi kita punya kepedulian bagaimana sing ada kendala ya kita bantu supaya ya sama-sama dengan kita. Itu saya kira kalau di dulu tempat kami perangkat daerah juga ada namanya kelas Jawa. Jadi supaya biar tahu oh kondisi kita ini kurangnya seperti ini. Wah berarti kita harus memperbaiki di aspek ini. Itu harus kita lakukan karena apapun ya kita harus sama Pak. Namanya geraknya supaya sama. Ya, kemudian ya kegiatan benchmarking itu juga saya kira perlu. Jadi tentu saja kapasitas yang sewu dari bapak kepala sekolah kemudian pendidik ini harus kita sesuaikan lagi Pak. Jadi harus yang sewu jangan sampai nanti yang sewu tadi sampaikan dari sekarang dunia dalam genggaman ini jangan sampai nanti yang sewu
sudah semuanya bisa diakses Pak ya di sini. Siswa-siswa kita itu lebih pintar Pak. Masuk anak saya itu lebih pintar. Jadi malah dari pengetahuannya di HP ini. Jadi browsing sana sini itu ternyata belajar. Jangan sampai nanti nyun sewu, kita ini juga harus menyesuaikan. Jadi jangan sampai nanti semua konten saja ada Pak. Mau apa saja di sini mungkin bisa diakses. Nah, makanya menikah kita harus menyesuaikan, termasuk tadi yang kami aturkan bahwa pemanfaatan akun belajar nanti juga kita harus ada penyesuaian sehingga metode-metode yang biasa sudah kita tidak sesuai lagi harus kita sesuaikan dengan kondisi saat ini. Jadi katanya dengan tenaga PTT, GTT, kemudian P3K, misalnya kalau nanti sudah settle, sudah mapan, ya kekhawatiran nanti bisa terjawab karena termasuk tadi kami sampaikan bahwa jabatan TU di sekolah ini sekarang sudah tidak ada karena itu juga amanatnya aturan. Jadi kami merasa berat selain dia tidak dapat tunjangannya masih sekitar berapa? Masih ada 180.000 ya. Namun demikian kalau kinerjanya turun dari kelas 8 menjadi kelas 5. Ini yang perlu kita namun demikian kemarin dari teman-teman TU kebanyakan di SMP ya sama-sama sudah memahami karena aturan. Kemudian tentu saja yang kemarin dipromosikan dari kota ke Prikuku ke yang tidak bisa naik sepeda motor ya nanti kita evaluasi penempatannya. Jangan sampai nanti yang dulu di tempatnya di Bandar kemudian ditugaskan dipromosikan di Nawangan untuk mengisi TU ya nanti kita pelajari lagi ya nanti bisa saja kita tegakkan di yang terdekat. Saya kira itu mungkin ditambah dari Bu Yuni, monggo. Terima kasih. Terkait dengan P3K beberapa pertanyaan. Untuk P3K sesuai apa yang sudah diinformasikan pemerintah ada 3 tahap atau 3 gelombang seleksi. Yang tahap 1 kemarin sudah meluluskan 555. Tahap 2 yang belum lulus di tahap pertama ikut tes di tahap 2 ada 356 yang sudah lulus. Yang tahap pertama sudah selesai pemberkasan. Yang tahap 2 itu terakhir pemberkasan tanggal 4. Sekalian saya mohon kepada Bapak Ibu yang warga sekolahnya sampai saat ini ada yang belum menyelesaikan surat keterangan pengalaman kerja, terakhir mohon hari Senin bisa selesai sampai di Dinas Pendidikan karena terakhir tanggal 4. Nah, ini masih ada 2 tahap lagi sesuai aturan yang sudah diumumkan oleh pemerintah. Itu ada seleksi lagi di tahap 3. Jadi kalau istilah di pembelajaran mungkin pertama belum lulus di remedi, yang kedua belum lulus lagi di remedi. Nanti di tahap 3 masih memang ada 130 formasi yang belum terisi. Yang terakhir nanti istilahnya dari Kementerian Pendidikan sesuai ketentuan yang sudah diedarkan itu optimalisasi yang nanti yang menentukan itu dari Kementerian Pendidikan. Jadi ini yang belum lulus tahap 2 ini bukan berarti sudah selesai nasibe berarti aku rasido dadi P3K tidak. Hanya nanti tahap ketiga kapan ini pemerintah belum mengeluarkan jadwalnya. Untuk yang beberapa sekolah memang setelah kedatangan P3K ada yang berlebih seperti di SMP 4. Kala itu kan kita mengusulkan formasi
1061 kala itu belum termasuk guru agama, karena kala itu guru agama itu masih apakah pengadaan dari Kementerian Agama atau Kementerian Pendidikan, namun dari pemerintah Kabupaten Pacitan meskipun itu belum ada kejelasan karena kita butuh, pemerintah Kabupaten Pacitan kala itu mengusulkan guru agama 100. Jadi kabupaten yang lain banyak juga yang tidak mengusulkan guru agama karena tidak ada kejelasan seperti apa, tapi alhamdulillah kita mengusulkan guru agama dapat 100. Dan untuk yang tahun ini, ya, tahun 2021 kita formasinya kemarin 1041. Kala itu kita kan usul, belum tahu kita disetujui berapa. Dan kala itu di sekolah Bapak Ibu ada mapel-mapel yang kosong. Panjenengan kan ke saya, Bu, kula gurune matematika pensiun, kula gurune IPA pensiun, kula guru PKN pensiun. Pesen Bu kula nek enten sing mutasi mbok kula nggih, karena nggih memang untuk mengangkat GTT kala itu belum insentif belum ada. Akhirnya formasi kosong diisi lah. Ternyata setelah keluar formasi P3K 1041 disetujui, akhirnya ada yang kelebihan seperti sekarang. Nah, ini seperti SMP 4 PKN dari sekolah yang lain, karena tadi kan sudah dari awal Bapak Kepala Dinas mengandikan kita tidak maju sendiri-sendiri, maju secara bersama-sama. Maju secara bersama-sama baik negeri maupun sekolah swasta. Nah, untuk maju bersama-sama saling mengisi, saling memberi take and give. Nah, Pak Catur kagungan guru PKN badhe diaturaken teng sekolahan sing boten kagungan guru PKN. Sinten pumpung niki sing kagungan wonten mriki sing boten kagungan sinten guru PKN? Wonten murah. Gunagung 1 nggih. Sekolah yang lain 1. Di Pak Catur berlebih berapa, Pak? Ada plus butuhnya di sana 2 ada wahan nanti nggih, saya masih hafal nggih. Dari Peringkuku 3. Sekarang dapat Saya mau dipindah lagi seperti itu. Di sana berlebih. Gurunya PKN dengan formasi P3K masuk lebih 1 nggih. Sampai saat ini kebijakan pemerintah untuk P3K, karena P3K itu tidak seperti kita hanya terima 1 SK pengangkatan CPNS kala itu. Kalau P3K kan pengangkatan P3K dan surat perjanjian kerja. Nah, di situ berbunyi bekerja di SMP 4 mulai tahun 2021 misalnya 5 tahun sampai sekian. Jadi sampai saat ini kebijakan pemerintah itu untuk P3K tidak bisa dipindah sebelum perjanjian kerjanya itu selesai atau habis. Nah, oleh sebab itu yang harus ditata berarti yang PNS. Sekolah yang lain yang belum mempunyai PKN, SMP 3 Peringkuku belum kosong. Terus SMP 2 Peringkuku nggih. Pak Kepala sekolahnya hafal mesti yang ya. Jadi gini, mungkin tidak hanya mapel PKN. Mohon Bapak Ibu yang di sekolahnya gurunya berlebih, saya punya data, penjenengan juga punya, nanti saling komunikasi koordinasi untuk melaporkan, untuk menyampaikan ke saya
guru saya lebih mapel ini. Lah niki ngeten. Panjenengan pangandikan pindah yang mau ditata yang mana? Kalau yang P3K sementara ini belum bisa kita kebijakan pemerintah sampai saat ini yang P3K sebelum habis masa kontraknya belum bisa dipindah. Berarti yang dipindah yang PNS. Kalau CPNS juga belum bisa dipindah. Yang bisa ditata yang PNS. Mungkin ada mungkin ada sumbang saran dari panjenengan untuk penataan yang berlebih ini. Saya mohon dibantu karena keterbatasan kepala saya hanya sekian, mungkin otak saya sekian. Kalau beberapa gumpalan-gumpalan disatukan menjadi akan lebih solusi akan menjadi lebih baik dan mungkin lebih cepat. Jadi untuk yang ini mohon untuk yang TU untuk yang TU karena sekarang tidak ada KTU juga. Untuk yang kebutuhan penjaga sekolah, sudahkah terdata dan sampai ke dinas pendidikan sekolah-sekolah yang belum mempunyai penjaga dan membutuhkan penjaga sekolah? Ke Subak Umum Kepegawaian belum? Gila. Jadi mungkin seperti guru Pak panjenengan juga saya membutuhkan untuk tenaga administrasi termasuk penjaga sekolah itu berapa, jadi ada berapa, butuh berapa, kurang lebih berapa, segera dikoordinasikan dengan Subak Umum Kepegawaian. Jadi nanti misalnya sudah ada data, membuat permohonan ke pemerintah daerah, nanti tinggal kita menunggu kebijakan pemerintah daerah setelah mempunyai gambaran kebutuhan tenaga administrasi maupun tenaga guru seperti ini. Karena semua berbasis data, terus data ampun ngantos salah, ampun ngantos salah, sehingga kebijakan yang diambil nanti juga akan salah. Jadi untuk gambaran P3K seperti itu, Pak Imam Muadzin yang satu sudah diterima, yang lain belum diterima, itu masih ada kesempatan, tidak putus harapan. Jangan sampai dengan adanya P3K kan kemarin honorer terus 500.000 itu yang dapat, yang tidak dapat juga belas. Itu setelah 500.000 sudah bahagia. Mudah-mudahan dengan P3K menjadi hampir 3 juta itu sejahtera dan bahagia, tidak menjadi malah berbahaya. Jadi kalau yang harus ditata, kami mohon Bapak Ibu bisa memahamkan, memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu guru untuk menyelamatkan TPG, untuk menyelamatkan TPG agar semua bahagia sejahtera niku, jangan sampai timbul berbahaya niku, karena kalau sampai TPG-nya hilang kan resah dan gelisah. Mungkin demikian yang bisa saya aturkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin masih ada lagi Pak, satu kali ya Pak, satu termin saja. Oke, Bu Eni, Pak Mahfud, Pak Tadi, Pak Mukhid, sama Pak
kad nih, ada 5 langsung ya Pak. Ini. Dipersilahkan Pak, monggo dari Bu Eni dulu silakan. Terima kasih waktu yang telah diberikan pada saya. Nama Eni Purwiati dari SMP 2 Tegalombo, Pak. Yang saya sampaikan, yang pertama, kami dari SMP 2 Tegalombo itu kaitannya guru bahasa Jawa, Pak. Saya kemarin sudah punya guru bahasa Jawa, tapi dimutasikan. Baru 1 tahun itu dimutasikan. Saya langsung ke Bu Yuni, ini di SMP 2 baru 1 tahun, padahal di SMP 2 belum ada guru bahasa Jawa. Ini yang pertama saya sampaikan. Jadi kami mohon nanti karena ini kosong, tidak ada guru bahasa Jawanya, nanti kami berharap bisa mendapatkan. Yang kedua depan sekolah Pak Budi, itu kalau hujan itu banjir. Terus air itu dilewatkan di sekolah. Itu kemarin dari saya sudah menyampaikan, bahkan saya sudah membuat surat ke PU tahun dulu, tapi sampai sekarang belum ada realisasi. Jadi kalau hujan itu depan sekolah itu banjir, bahkan airnya itu masuk ke sekolah. Saya kira itu Pak 2 aja. Mudah-mudahan nanti bisa terpenuhi karena saya bulan Juli nanti sudah pensiun. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, terima kasih. Saya Imam Mahfud dari SMP Batulaan. Yang pertama, masalah SKP, sasaran kinerja pegawai, yang merupakan sarana penilaian prestasi kerja. Suatu yang sangat penting harus dikerjakan tepat waktu, nggak boleh salah. Namun akhir-akhir ini mungkin sudah 2 tahun, ini sering salah Pak, jadi sulit sekali dikerjakan, dikumpulkan salah, dikembali lagi dikerjakan salah lagi. Untuk itu ini permohonan, mohon ada sosialisasi atau diklat pelatihan atau sejenisnya lah, supaya kami yang di lapangan ini begitu mengerjakan benar, kalau salah pun nggak sampai berkali-kali. Ini bisa dibayangkan yang dari Sudimoro, dari Banten, kalau berkali-kali dinas ini, wah sangat berat sekali. Ini mohon ada sosialisasi atau diklat atau pencerahan masalah sasaran kinerja pegawai. Permohonan yang kedua ini kepada Bu Yuni, mungkin yang tepatnya masalah tadi P3K. Ini selama ini sasarannya hanya pada GTT, mungkin itu data dari pusat. Dan kemudian sudah tahun lalu tidak ada CPNS. Bagaimana dengan nasib para PTT? Padahal PTT sangat penting ketika TU yang PNS sudah pada purna, pada pensiun, pada mutasi, akhirnya dipegang oleh para PTT yang kesejahannya sangat-sangat jauh dari kata mesra. Oleh karena itu, bagaimana ke depan? Apa ini akan ada ada usulan P3K itu sasarannya tidak hanya GTT tapi juga ada ke PTT. Yang kedua juga usulan, kalau kemarin GTT dapat insentif atau honor dari daerah 500.000 per bulan, ini mohon juga kepada PTT karena sama-sama kerja, sama-sama membantu proses pendidikan di sekolah. Ini juga sama pentingnya. Itu permohonan dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja yang ketiga ini untuk sesi yang kedua. Nama saya Sutadi dari SMP Negeri 2 Sudimoro.
wayuh Pak ini dengan SMP Negeri 5 Sudimoro 1 Atap Pak. Yang pertama adalah terkait dengan mungkin tadi sudah disinggung oleh Pak Imam Mahfud, yaitu tentang insentif atau transport GTT. Kalau nggak salah ini dari pemerintah Kabupaten Pacitan lewat Dinas Pendidikan ini bermula tahun 2020 kalau nggak salah, kemudian tahun 2021 ini ada, namun demikian ini ada beberapa GTT yang menurut persyaratan yang di tahun 2020 ini sebenarnya adalah memenuhi syarat, namun demikian dengan terpaksa mungkin ada beberapa hal yang terkait dengan anggaran dan sebagainya. Untuk tahun 2021 ada yang sempat tidak menerima. Pertanyaan kami untuk yang tahun 2022 ini nanti itu kejelasan atau kelanjutan terkait dengan insentif atau transport tersebut bagaimana? Apakah ini nanti masih ada? Kalau masih ada mungkin semacam persyaratannya seperti apa, sehingga nanti mungkin kami yang di sekolah nanti mungkin bisa menyiasati piye amrih teman-teman GTT di sekolah kami nanti bisa mendapatkan insentif atau transport tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan ketentuan pakaian seragam. Untuk pemerintah Kabupaten Pacitan sebenarnya ini sudah mengeluarkan aturan lewat peraturan Bupati kalau nggak salah Perbuk 61 tahun 2021, ini di akhir tahun 2021. Cuma di sekolah itu ada sedikit kemarin yang belum ada pengaturannya, yaitu terkait dengan hari Sabtu itu kan belum ada pengaturan di situ. Hari Sabtu harus pakai apa, belum ada kejelasan dari Dinas Pendidikan. Mohon maaf nih, sempat kemarin ada semacam isu dan sebagainya dari Dinas Pendidikan, katanya mau mengeluarkan semacam aturan atau edaran tersendiri. Untuk ini nanti apakah dari dinas apakah melanjutkan mengeluarkan surat edaran ataukah tetap kita pakai aturan Perbuk 61 namun dengan kejelasan misalkan hari Sabtu itu ada semacam pakaian yang harus digunakan. Yang ketiga terkait dengan kelebihan dan kekurangan guru yang tadi sudah banyak disampaikan oleh teman-teman dan sudah dijawab ditanggapi oleh Bu Kabid, Bu Yuni. Mungkin kalau Bu Yuni tadi sempat melontarkan kira-kira solusinya seperti apa. Ini sedikit gambaran aja Bu. Dulu pernah di forum MKKS juga kalau nggak salah itu ada semacam secara floor, secara langsung diundang kepala sekolah bersama dengan Dinas Pendidikan untuk menyampaikan sekolah-sekolah itu kekurangannya apa saja, berapa kelebihannya, kekurangan apa saja, kemudian saling diisi di situ dan langsung difasilitasi oleh Bu Kabid PTK. Mungkin ini semacam solusi sedikit Bu ya. Yang keempat ini sedikit aja terkait dengan usulan Sarpras yang ini adalah dari dana APBD Pak. Kalau APBN DAK misalkan ini kan kebanyakan adalah lewat aplikasi Dapodiknya harus dilengkapi dan seterusnya. Untuk yang lewat dana APBD ini mohon untuk kejelasan terkait bagaimana tata cara pengusulannya, mekanismenya seperti apa. Misalkan mau usul tambahan katakanlah paving halaman mungkin atau Sarpras mebel air atau peralatan TIK dan sebagainya. Apakah itu harus melewati proposal ataukah mungkin cukup menemui Pak Kabid atau kasih Sarpras, dan juga mungkin waktunya yang paling tepat itu kapan untuk usulan ini terkait dengan Sarpras tersebut dari dana APBD. Saya kira itu Pak dari kami, ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya nama Mukib dari SMP Negeri 30. Langsung saja Bapak Ibu, bahwa terkait pemulihan pembelajaran di sekolah kami, gurunya komplit, alhamdulillah. Ini hanya antisipasi. Saya sampaikan di sini, kami sangat mengenai guru kami itu ada yang sudah lama sekali bekerja di tempat saya. Kalaupun suatu hal yang mungkin suatu saat guru saya itu akan dipindahkan, saya mohon tolong dipikirkan penggantinya. Apa ngerti Pak? Aturun. Terima kasih Pak Kepala Dinas yang terhormat Bapak Ibu Kabid, Ibu Korwas dan Bapak Ibu pengurus LKS serta teman-teman KS yang berbahagia. Langsung saja saya yang kelima ini kelihatannya sudah hampir sama Pak, namun mungkin hanya sudut pandang saja. Hanya yang pertama bahwa mengadaptasi yang dipungendikakan Pak Ketua KKS, bahwa kepala sekolah itu orang yang kinacek. Tentunya orang yang kinacek itu harus ngabai, ngurusin jobo jero dan sebagainya. Nah, kami utamanya yang di dalam dan menjadi ranah kami sebagai kepala sekolah, yang pertama adalah tadi mengenai SKP. Nah, tadi sudah diusulkan oleh Pak tadi, hanya barangkali dari saya SKP ini kalau memang sudah ada ataupun syukur aplikasinya ada, ini Dinas Pendidikan memberikan pencerahan kepada kami sehingga kami ini bisa langsung menindaklanjuti, utamanya melayani bagi mereka yang ada kenaikan pangkat. Ini yang harus kita layani di awal. Ini yang pertama. Yang kedua tentang PKG dan PKKS. PKG adalah ranahnya kepala sekolah, ini jelas. Dengan adanya aturan seperti aturan SKP yang baru, PKG ini saya belum, kalau khususnya saya belum memperoleh aturan. Berarti aturannya barangkali masih sama seperti buku 2 tahun yang berhubungan dengan Permenekan RB 16 tahun 2009. Ini menurut pemikiran saya. Oleh karena itu mungkin ada yang terbaru, Ibu Kabid maupun dari PKKS, barangkali karena kepala sekolah sekarang ini bukan sebagai guru dengan tugas tambahan, namun guru yang diangkat sebagai kepala sekolah lebih ke arah manajerialnya, sehingga tidak ada pembelajaran. Sedangkan di PKKS yang lalu itu masih 25% pembelajaran, 75% manajerial. Nah, apakah memang belum ada aturan baru? Kalau memang ada tentang PKG, PKKS ini yun dipun lumebaraken dumateng kita sami. Lajeng ingkang salajengipun mengenai seragam sekolah ini kemarin Pak, yang jadi kita dibingungkan terus terang ada kepastian di MKKS tanggal 22 Desek 2021 Bapak Kepala Dinas yang lama ini sudah ada menegaskan bahwa di Senin Selasa itu guru keki PSH kompean 3 dengan bintenaken, lajeng boten dipun lebetaken, lajeng di Rebo itu samanya gelap putih, tetapi apakah seperti gambar yang di Pergub tadi atau mungkin yang gelap putih seperti dulu. Lantas di Kamis Sabtu Bapak Kepala Dinas itu mengharapkan batik Pak.
di Jumat itu baru pramuka. Nah, kami hanya berharap kalau ini memang di sebuah keputusan pedoman payung hukum atau edaran dari Dinas Pendidikan ada, sehingga ini punya dasar, tidak bingung walaupun kecil namun di bawah itu jadi luar biasa. Ini hal yang kecil namun di bawah luar biasa, karena kami berpikiran kalau belum ada hitam di atas putih, jangan-jangan nanti guru di SD beda lagi, mungkin di TK beda lagi, sehingga seakan-akan kita yang satu visi dalam ranah pendidikan ini berbeda-beda. Lantas yang terakhir, Bapak Kepala Dinas, yang berhubungan dengan upacara, kantin sekolah, ekstra, kami rasakan itu lebih bagus kita sikapi sendiri-sendiri, karena di tempat yang berbeda, domisili yang berbeda, barangkali perlu perlakuan yang berbeda juga, dengan tentunya jangan sampai meninggalkan aturan-aturan atau koridor yang telah diberlakukan. Kalau kita mengamati anak-anak, misalkan di sekolah saya dekat dengan jalan raya ada seorang penjual sempulan atau cilok kuah. Ini yang merubung itu lebih satu kelas. Kalau memang kita amati, berarti melebihi kalau kita membuka kantin. Nah, sementara ini misalkan pagar akan kita tutup, nah seperti itu mungkin masih ada permasalahan dengan non-sewu penjual yang di luar. Saya kurang baru, saya mesti konsultasi dengan teman-teman, kok kenapa ini yang tidak dikunci saja? Jangan seperti itu, ternyata kadang-kadang masih ada hal-hal yang harus dipertimbangkan. Kalau kinten ngaten, Bapak Ibu nyuwun pangapunten, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, pertanyaan yang banyak tetapi juga ada beberapa yang sama. Dan ini adalah sesi terakhir untuk pertanyaan pada saat ini, dan kemudian bisa dijawab oleh Bapak-bapak, dipersilahkan. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas masukan saran yang tadi saya sampaikan. Yang pertama kaitannya dengan SKP, Pak, ini yang pertama. SKP ini kemarin sudah begini ke kami, jadi harapannya nanti ya kita buat prototip, Pak, ya, mulai dari jenjang satuan pendidikan, kepala sekolah sampai sementara ini masih belum ditemukan prototip. Nanti kami minta bantuan Bu Yuni untuk menjelaskan. Dan ini saya mohonkan untuk secepatnya, karena kemarin sudah ada karena SKP kita tanggal kita Juli Desember gitu. Januari, ya selanjutnya ini yang tentu saja masih ada kendala. Kemudian kaitannya dengan ini saya dari belakang, Pak, nih kaitannya dengan upacara kantin sekolah dan ekstra. Tadi saya sudah ya seperti itu, Pak, yang kami sampaikan di asesmen persatuan pendidikan masing-masing. Jadi kami tidak bisa menentukan wah kantin bukaan kantin seperti tadi, monggo dikaji secara pihak-pihak setiap persatuan pendidikan, oh layaknya seperti ini. Jadi memang ya si digital mau corong gitu. Jadi nanti ya, seperti itu. Kemudian katanya dengan sewu seragam, saya sudah koordinasi dengan bagian hukum. Jadi memang tadi yang sampaikan sudah betul tadi ya, konsepnya seperti itu, Pak. Nah, terus kapan? Ini anehnya kapan? Karena kemarin sudah diusulkan oleh Pak Daryono katanya khusus untuk di lingkungan dinas pendidikan. Jadi untuk hari Senin dan Selasa ini untuk seragamnya adalah PSH ya, PSH, KEDI, kemudian ada nanti kami sampaikan konsepnya Perhub. Dan tentu saja Pak, ini dasarnya mesti aturan ya. Apakah bentuknya SK edaran atau peraturan bupati atau SK bupati, nanti cepat atau kami sampaikan, Pak. Karena sehubungan ini masih dalam proses, kami pun juga akan menjawab itu juga. Namun demikian konsepnya Perhub seperti itu.
Jadi Senin Selasa itu PSHKI, kemudian yang hari Rebu itu adalah PDH baju putih, kemudian hari Kamis dan Sabtu itu adalah batik, kemudian hari Jumat ini menggunakan pramuka. Terus kemudian hari tertentu tanggal 17 mesti pakai konflik. Nah ini yang kaitannya dengan PGRI. Saya masih belum ini belum masuk dalam Perbup karena informasinya kesepakatannya tanggal 25 itu menggunakan PGRI. Nah ini cantolannya gimana, ini masih sesuai dengan saya pengurus PGRI tanggal 25 itu diperkenankan menggunakan seragam PGRI. Nah ini coba nanti kami tanyakan apakah itu juga, karena ini menyangkut masalah seragam organisasi ini, apakah ini nanti diizinkan atau tidak. Namun demikian kembali ya, nanti monggo kalau ini tanggal 25 ini nanti juga monggo, kalau ini sementara juga masih ada yang menggunakan seragam PGRI. Jadi katanya dengan seragam ya Pak, bisa jelas ya Pak. Jadi kemarin itu kesepakatannya Februari ini kok Pak. Ya, Februari ini tinggal berapa hari. Namun demikian informasinya Perbup itu sudah ada di meja Pak Bupati, namun belum ditandatangani. Kemudian kaitannya dengan lolos butuh pegawai Pak, guru ya. Nanti kami sangat setuju. Jadi memang jangan sampai nanti kita menyelesaikan masalah ini tapi menimbulkan masalah yang lain, jangan sampai terjadi seperti itu. Ya, jadi kami juga masih kami mohonkan pada Bu Yuni untuk mengatur lagi, memetakan lagi. Jadi jangan sampai nanti ada kelebihan terus kemudian ada kekurangan sama sekali. Nah, ini nanti juga perlu dikonfirmasi oleh Nyun Sewu Bapak Kepala Sekolah, supaya ini kan menyangkut kinerja satuan pendidikan. Jadi jangan sampai nanti tadi menyelesaikan masalah di sini tapi menimbulkan masalah baru di tempat lain. Ini nanti coba di sikapi sehingga kedepannya juga tidak. Kemudian katanya dengan usulan Sarpras Pak, Nyun Sewu, ini Dinas Pendidikan itu kemarin itu 11 boten anggaran yang tentu saja menjadi prioritas perangkat daerah tidak diberikan Pak. Jadi tadi direkam pusing tadi supados lah apa yang akan menampung dari masukan satuan pendidikan boten Pak alokasi anggaran. Karena kemudian yang saya ya ada anggaran pokir ini Pak. Wah ini yang saya bilang nanti bapak-bapak ini yang kalau ada kedekatan dengan kita ini hanya tiba jadi mawon. Terus kemudian ini tahapan ini kan tidak ada rantau Pak. Semaksimal monggo lah nanti jalur paralel. Jadi nanti diusulkan aja lewat dinas. Sehingga tadi disampaikan oleh Bu ini juga demikian, sudah saya usulkan ke PU Pak. Sudah banjir itu masuk sekolah kan. Ini sudah saya kira sudah lama sekali. Kami pun juga insya Allah akan menjadwalkan ke sana Bu ini. Jadi cobalah terus solusinya kaitannya dengan pada waktu musim penghujan ini ada. Dan nanti mana yang konsumsi dapodik, mana konsumsi APBD saya kira sudah jelas nih Pak. Karena APBD ini 2 tahun terakhir ini memang menurut saya tidak ada sama sekali, kecuali kita menampung pokirnya dari resesnya yang terhormat anggota DPRD. Jadi memang ya tiba-tiba kita tidak ada program itu, tiba-tiba ada. Nah ini kita juga fasilitasi itu. Seperti amat undang-undang memang diizinkan Pak, karena ada usulan itu top down, ada yang bottom up, ada yang politis, ada teknokratis, dan itu akan diberikan ruang. Sehingga saya menyambut baik apa yang, namun demikian tadi sampaikan oleh Pak Sutadi kaitannya dengan usulan Sarpras, nanti monggo diusulkan di dinas saja. Nanti ya kalau toh anggarannya masih, kita pun juga masih ada tanggungan Pak Nyun Sewu, ada sekolah-sekolah yang saat ini mengalami bencana alam. Jadi, itu ada 9 sekolah yang terinventarisasi di kami yang mendesak prioritas untuk dilakukan perbaikan. Nah ini nanti juga memanfaatkan dari belanja tidak terduga, karena ini menyangkut bencana alam, sehingga jangan sampai nanti pemanfaatan ruang kelas itu menjadi terganggu ya, pemanfaatannya. Jadi saya kira itu ya, nanti kami mau dibantu oleh Bu Yuni kaitannya dengan penataan ini kok. Karena kita pahami Bapak Ibu ya, jadi memang untuk ini kita masih belum memetakan, karena ini belum mapan gitu. K3K ini tadi sudah pentahapannya belum. Karena kita belum tahu, jadi memang kekurangannya berapa, tapi jelas ada kekurangan.
Kalau kekurangan dari keseluruhan mapel itu kurang lebih sekitar 170-an lah. Untuk yang jenjang SMP itu 170-an. Yang banyak itu ya mungkin ya bahasa Indonesia, terus kemudian BK, terus kemudian bahasa Jawa. Nah ini bagian ya TI ini yang TI itu apakah mapel atau tidak, kita juga tapi yang TI ini juga banyak karena kurang lebih 170-an ya. Jadi total itu kurang lebih 170-an lah kekurangannya. Nah itu sudah kita identifikasi per Januari 2022 itu. Nanti belum disusul dengan pensiun ini ya, masih kita lakukan simulasi lagi lah. Jadi saya kira kita monggo lah Pak komunikasi dengan baik supaya jangan sampai nanti kita pendidikan diam saja ini seperti itu. Ini nanti monggo Bu ini menambahkan. Terima kasih dan mohon maaf kepada Bapak Ibu kepala sekolah semuanya. Sebetulnya di sampul setting saya itu di situ sudah kami menirukan slogannya Pegadaian, sudah saya tulis di situ, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Pun kalau tulis semua kan jadi gen eling terus ternyata masalah itu terus bergulir tidak ada henti-hentinya karena sakniki pensiun boten saged sakniki langsung lah ijol. Niki untuk pengadaan P3K niki antrine kan setahun sebelumnya. Setahun sebelumnya itu sudah kosong. Berarti setahun ini kan kita ada masalah. Jadi nggih mboten berarti ora jodoh iki nggone Pegadaian iki nek ditemplekne niki. Menyelesaikan masalah tanpa masalah nggih. Bapak Ibu yang saya hormati, nggih mudah-mudahan ini tidak menjadi masalah, tidak menjadi masalah. Ini menjadi agar pikiran kita itu katanya kalau peso diasah terus itu kayak landep terus nih. Jadi Bapak Ibu itu kan kita disuruh untuk berpikir terus menerus itu dalam rangka biar kecerdasan kita terjaga. Ngayem-ngayemi ngoten. Ini kau kan Pak Kepala Sekolah dengan Pak Katni itu orang pilihan, jadi kalau untuk berpikir kinaca itu kan pilihan, kacak karo liyane. Jadi untuk masalah-masalah seperti itu saya yakin panjenengan semua sudah pintar untuk menyelesaikan. Jadi memang seperti Bu Eni kemarin langsung ada SK mutasi, Bu kula kelangan guru bahasa daerah. Nggih Bu, saya nggih langsung ngakoni ngoten, memang wujute ngoten nggih. Nanti kita mencari solusinya nggih. Kapan ketemunya nggih? Nggih duka niki dereng ketemu nggih. Jadi memang ada beberapa yang seperti itu, termasuk ini nanti terkait insentif, Bapak Ibu. Memang di tahun kemarin refocusing yang menjadi rekonfusing, kita menjadi pusing semua, saya termasuk, tidak bisa memberikan pelayanan prima kepada Bapak Ibu guru terkait kondisi guru maupun kesejahteraannya karena uang negara nututi nyaworin karena COVID kemarin kan kita juga kehilangan sekian banyak sehingga mohon untuk dimaklumi, mudah-mudahan segera berhenti dan ke depan yang kemarin kesejahteraannya sempat mohon maaf Pak Tati dan Bapak Ibu semua yang awalnya 1 semester terima kok ini menjadi tidak menerima, memang kenyataannya seperti itu. Untuk ke depan ini kami untuk menentukan mendapat insentif atau tidak itu dasarnya SK pembagian tugas mengajar. Yang pertama itu sampai saat ini memang kami belum ngaturi Bapak Ibu semua karena apa? Yang pertama
setelah pasca pengukuhan kepala sekolah ada beberapa sekolah yang awalnya statusnya Pak Guru Bu Guru menjadi Pak Kepala Sekolah Bu Kepala Sekolah, sehingga mapel yang awalnya diampu oleh Bapak Ibu itu menjadi kosong. Dan ini kami proses penataan. Tadi malam kula nggih pun drap mutasi niku nggih kula cocok-cocok nih kalih bersetting buka dapodi nggih niku wau wedi nek salah nggih kados ngene Bu Eni nggih kula setunggal kok dipindah nggih kula nggih merasa bersalah ngoten niku. Nah, kami mohon ke depan nggih mungkin mboten salah lagi, kalau masih ada yang salah nggih mohon maaf lagi. Nggih kali dulur dhewe mawon nggih. Kan kalau memaafkan itu pahalanya besar. Besar. Nggih, sip nggih. Ya, jadi yang pertama itu, yang kedua ini mudah-mudahan informasi juga akan segera terwujud. Untuk P3K ini kan yang tahap 1 sudah proses pemberkasan diusulkan untuk keluarnya nomor induk P3K itu mudah-mudahan informasinya itu per Februari itu nanti SK-nya per Februari, tapi niki ampun di informasikan ke nggih mengke nggih bleset kula Bu Yuni ngapusi meneh lah meh kula nggih. Nah, oleh sebab itu agar panjenengan tidak bola-bali aling ngasto SK pembagian tugas mengajar, mohon ditahan, nanti kita tunggu sampai Februari nih Bapak Ibu. Kalau nanti SK mutasi turun, SK P3K turun, terus kita menata, nah itu nanti mudah-mudahan sekali kerja langsung kami juga penjenengan juga bisa untuk dapodiknya jalan, terus untuk penataan insentif nih kok kadung wis diusul nih 12 jam, aku berarti sesuk oleh 500 ngoten niku. Bu jenengan niki pun SK pembagian tugas mengajar sudah sampai ke PTK Bu Yuni niki pun jamin 12 jam 500. Ternyata SK P3K turun. Nah, akhirnya kan nggih mau nih GTT di situ kejokan P3K musnah harapanku ngoten nggih. Niku ngoten niku nggih. Timbang kula panjenengan mangke nggih rasa nggih karena hubungannya dengan uang itu dengan orang nggih seperti itu. Gambaran untuk ke depan terkait insentif nih, yang kemarin itu persyaratannya insentif masuk dapodi minimal 12 jam. Sementara ini 12 jamnya masih bisa gabung mapel yang lain, tidak harus satu mapel, tidak harus linier karena GTT sudah sekian puluh tahun. Kalau harus kita S1 linier dan satu mapel kados sing terima TPG nggih belumlah mesake nggih karena pengabdian sudah sekian lama nggih. Untuk yang ini nanti kan diangkat P3K sekian, berarti ada perubahan status GTT yang menjadi P3K, alhamdulillah. Untuk yang masih kekurangan guru, kita kalau ngangkat GTT terus kapan bare? Ini dari pemerintah sendiri dan di manajemen P3K itu sebetulnya sudah tidak boleh daerah itu mengangkat tenaga honorer nggih. Niki gambaran kula nggih Pak nggih. Misalnya dari kan banyak yang di sekolah panjenengan sudah GTT 10 tahun. Terus sampai saat ini belum P3K, belum CPNS. Saat ini boten keduman jam, kejokan mutasi dari SMP 2 Galombo ke SMP 2 Bunagung. Akhirnya guru bahasa daerah yang GTT raleh jam.
itu nanti misalnya ini nanti ada penempatan P3K, ada mutasi yang sudah tidak dapat jam itu agar mendapat insentif mengampu ke sekolah yang lain, sehingga tidak perlu penjenengan ngangkat GTT baru lah, alibar GTT. Jadi mungkin di Bu Eni GTT-nya tidak dapat jam, terus di Bu SMP 1 Galombo Pak Broto masih ada jam, pindah ke sana, pindah ke sana di awal semester, dapukdiknya berbunyi SMP 1 Galombo, seperti itu. Jadi tidak ngangkat GTT baru, sementara di sini GTT ini niki kula pripun GTT tapi mboten wong judule G tapi T mboten oleh jam. Bukan biar tetap G niku mau ke sekolah yang lain yang masih ada jamnya. Pengalaman yang P3K ini kan untuk DRH itu yang diinput SK GTT dari manapun, GTT dari manapun dan dilengkapi surat keterangan pengalaman kerja. Jadi tidak diminta harus berturut-turut di satu sekolah, tidak seperti itu. Ketakutan teman-teman kita kan harus di satu sekolah, tidak bisa pindah ke sekolah. Kelihatannya yang P3K ini kok kemarin pemberkasan itu tidak, yang penting masih nyantol di dapur seperti itu. Jadi tidak kita terus nambah GTT terus nih. Gambarannya seperti itu. Untuk yang insentif persyaratannya ngaten menika. Untuk yang SKP memang barang baru nggih, kula nggih tesih belajar dimben pun ngundang ahline dari BKD di Januari Juni kemarin kita sudah buat, karena sekian lama ada SKP dari saya belum ada di PTK, ternyata belum pernah ada penelitian evaluasi atas apakah SKP yang kita buat itu sudah betul atau belum. Ternyata setelah kemarin Januari Juni itu kami kerjasama dengan BKD untuk mencermati itu, ternyata apa yang kita buat karena Bapak Kepala Sekolah nggih niku nggih manajerial nggih supervisi nggih kewirausahaan mboten sing ngasta SKP Pak TU ora tau mulang apa pekerjaane guru ora paham nggih. Dadi iki guru muda, guru pertama, guru madya niku dikopi biaran bres padha lah, ternyata kan tugasnya berbeda nggih. Rincian tugasnya berbeda nih. Pokoknya gelis sat-sat buat cepet dadi ternyata tapi alhamdulillah dengan kita kerja bareng dengan BKD kemarin sudah paham untuk SKP yang lama, Januari Juni sudah terverifikasi semua, sudah betul nggih. Ya memang arep oleh ilmu ke wirawiri ngoten. Nggih kula dhewe zaman sekolah nggih pacitan malah wirawiri ngoten. Nah, untuk yang baru ini memang ada perubahan. Nanti kita sibaba sinau bareng-bareng, ngopi bareng, ngobrol pintar bareng untuk merumuskan bareng-bareng. Ini di forum ini yang SD kemarin kami sudah komunikasi dengan pengawas JAL Pak, diprintkan satu yang punya guru SD, satu punya kepala SD. Nanti akan saya lihat bareng-bareng dengan Mas Rosi, dengan teman-teman yang lain, kita bijak nih ke BKD kalau itu sudah betul lah. Ini
mumpung panjenengan Pak Kepala SMP ada semua sing kinacek niki wau kayak ngerumusne jajal ngerameng 1 guru SMP, 1 kepala SMP kayak mangke jadi mungkin di awal kan yang 2021 itu kan semua pekerjaan kita mengintervensi Pak Budi, mengintervensi pekerjaannya Pak Sekda dan Pak Bupati dan kalau penjenengan mengintervensi pekerjaannya Pak Budi yang tahun kemarin kan kinerja atasan langsung yang kita intervensi kan terwujudnya mutu dan akses pendidikan dasar gila itu nanti kinerja rencana kinerjanya seperti apa nek akses mutu akses mestine nggih piye carane murid awake dhewe iki sing DO zero piye carane murid-murid itu semua naik kelas murni betul dinaik-naikkan berarti bijinya memang memenuhi syarat untuk naik tidak dinaik-naikkan berarti terkait biji mutu pembelajaran iya carane murid dhewe lulus sakniki kan sing lulus ini sekolahan nek bijine kuwi ora bener berarti sing mene biji ora bener berarti awake dhewe ngapusi awake dhewe dan ngapusi murid awake dhewe dan masyarakat dosane tek mati tikel. Terus bagaimana kita agar lulusan kita berkualitas berkualitas itu nanti kalau melanjutkan di sana juga dia berprestasi seperti itu untuk yang akses itu rencana kinerjanya seperti itu yang nanti untuk diintervensi. Jadi berawal monggo tidak dimasukkan ke format dulu, mungkin membuat istilahnya template template itu rencana kinerja atasan langsung yang diintervensi sudah jelas itu terwujudnya akses mutu Pak Kepala Sekolah pun akses nopo mutu nopo kayak digadokne kalih di tugas rincian tugas kepala sekolah, rincian tugas guru yang ada di Permenpan RB 16/2009 angka kredit di sana. Sampai sekarang penilaian kinerja guru, penilaian kinerja kepala sekolah, rincian penilaian angka kredit belum ada perubahan. Kula niku malah ngertine keri malah panjenengan niku sing ahli ngoten iki kula niku nggih lemot HP-ne lemot sak pikirane iki. Malah kula nggih paketane kelas niku nggih. Kalau Pak Kepala Sekolah niku sing Pak Pengawas niku sudah dapat aturan dulu di-share ke saya, alhamdulillah nggih. Seperti itu. Jadi untuk aturan penilaian angka kredit, aturan penilaian kinerja guru, penilaian kinerja kepala sekolah masih seperti yang dulu. Masih seperti yang dulu. Dari dulu Bu Sri sudah pernah bedah itu sampai sekarang terus dibedah tok didondomi mulai Ibu terkait rincian penilaian angka kredit mau memisahkan ini guru, ini kepala sekolah karena Permendikbud itu guru ditugasi menjadi kepala sekolah. Kan tugasnya harusnya manajerial supervisi niku untuk pembelajaran sudah tidak real sing dilakoni kan pun boten melaksanakan tugas pembelajaran tapi di penjenengan penilaian angka kredit dan PKKS masih ada karena ini aturannya belum ya. Ini yang penilaian kinerja yang sekarang coba kita tata sesuai real pekerjaan yang penjenengan lakukan. Seperti itulah ini nanti kepala sekolah guru mengambilnya dari intervensi pekerjaannya kepala sekolah. Kula dewi niku nggih maca iki guru
tugasnya yang kepala sekolahnya ini kepala sekolahnya belum buat SKP, padahal ini nanti kayak anak sing lucu mesti nih tadi. Seharusnya dari atas dulu baru ke bawah, tidak apa-apa ini karena yang untuk kenaikan pangkat kemarin saya sudah koordinasi dengan BKD, mohon untuk dimintakan izin ke BKN nggih, sing penting halamane lengkap, corone urean isi itu betul tidaknya nanti untuk khusus yang kenaikan pangkat karena terakhir besok seperti itu. Jadi untuk yang SKP nanti coba nanti saya tanyanya ke Pak Ketua saja, Pak, rumusannya draft SKP untuk SMP 1 guru 1 kepala sekolah pun apa dereng ngoten nggih mangke. Untuk mempercepat ngaten nggih nanti kalau sudah kita mengundang kepala SD, pengawas SD, kepala SMP, pengawas SMP di sana kampus kita bersama, kita tayangkan, kita cermati satu persatu. Kalau sudah sip kayak di share sudah jadi. Cocok nggih? Mudah-mudahan tidak terlalu lama lah. Niki lama napa mboten nggih, kula nunggu hasil panjenengan. Nggih. Saya yakin satset banget kepala sekolah niku pun kulino wis mboten suwe niku nggih. Nggih, seperti itu nggih. Nggih, TU sing garap mboten napa-napa tapi panjenengan tinggal meneliti nilai kepala sekolah ngotek nganu sembarang mungkin kayak dari tukang cukur nggih. Dari saya dari pertanyaan niki napa nggih sing tesih kelewatan iki wau? Sudah nggih. Kalau belum pas nanti hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis bisa disambung ke bidang ketika. Maaf Ibu yang belum satu Bu. Yang belum satu tentang TU yang PTT itu P3K-nya apa ada perencanaan atau tidak tadi? Niki makanya dalam tadi matur di awal sekolahan usul butuh ada kurang lebih lah. Untuk menghitung butuh itu mohon panjenengan juga mencermati, mungkin kan harus ada analisa beban kerja, anjab ABK, analisa beban kerja dan analisa jabatan nggih. Lah niku panjenengan bisa mresani di rincian yang untuk penilaian akreditasi di sekolah itu kan ada dari 8 standar itu di breakdown, misalnya sekolah itu butuh tenaga administrasi, oh ini ada perpustakaan di sekolah, idealnya seharusnya sesuai standar ada perpustakaan. Di perpustakaan itu isinya buku dan orang ini itu sinten, itu satu ketua perpustakaan, kok ketua tok. Kalau ada yang membantu berarti ada satu petugas administrasi di perpustakaan, ketemu satu. Untuk urusan di sekolah SMP bukan Wakasek karena urusan kesiswaan, kurikulum, humas dan sarpras ada 4 urusan. Ini urusan sing nggarap guru mulang. Waktune repot, haruskah ada yang membantu sesuai di instrumen dengan angka kredit? Kalau harus ada berarti tambah 1. Untuk kebersihan sekolahan, untuk keamanan sekolah butuhkah sesuai di pertanyaan di instrumen akreditasi itu nih. Seperti itu, atau mungkin kemarin yang belum lama ini di tadi hitungannya tidak tadi asesmen itu, atau dulu waktu pengisian yang profil sekolah yang keluar rapot mutu itu, di situ instrumennya ada pertanyaan-pertanyaan yang terkait kebutuhan non guru, berarti tenaga administrasi dan itu diambil dari situ, sehingga misalnya
Bapak Ibu mengusulkan butuhnya ini, dasar hukumnya apa, itu ada landasannya. Nah itu setelah itu nanti diusulkan ke pemerintah daerah, nanti dibahas di bagian organisasi. Oh memang di sekolah itu butuh ini. Sementara ini di sana kan tidak tahu kalau tidak ada masukan dari kita. Nanti ini yang sekolahan ke kalau butuh enek sing nyapu, resik-resik, guru gitu. Nah sekarang kan sudah ada dapodik di sana, berarti harus ada operator yang ahli IT minimal di sekolah ada 1, karena semua berbasis online data seperti itu. Dulu memang belum ada kan, sekarang juga harus dipikirkan bahwa di sekolah itu harus ada yang bisa IT minimal D3K komputer atau seperti apa, seperti itu ya, ataupun mungkin tidak SATA tapi dengan bersertifikat komputer atau seperti apa lah. Itu nanti untuk dasar kebutuhan non guru di Kabupaten Pacitan itu berarti seperti ini. Nah ini kalau guru sudah kecukupan, turunnya kan nanti juga ke ini berarti ganti administrasi, P3K administrasi. Tapi kalau kita tidak mengusulkan kan juga tidak tahu. Seperti itu gambarannya gitu. Kalau saya salah, mohon maaf. Ini hanya pengetahuan saya seperti itu. Saya lihat di instrumen akreditasi itu dulu, oh berarti sekolah itu butuhnya administrasi seperti ini, tidak hanya cukup mungkin administrasi kepegawaian, juga harus ada yang ahli keuangan karena mempertanggungjawabkan uang bos sekian, itu harus ada yang punya ilmu terkait akuntansi keuangan. Jadi nanti kalau sudah ada masukan, pemerintah daerah akan berpikir untuk mendukung pelayanan prima di sekolah itu harus ada pasukan seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah kita sudah dapat pencerahan, dan tadi himbauan dari Pak Mukid bahwa di SMP Negeri 3 Gunung gurunya komplit, tetapi pesannya Pak Mukid adalah kalau mau memindahkan guru pesannya ada penggantinya, ngerti nggih Pak? Ini yang terakhir itu. Oke, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Bapak Kepala Dinas. Oh Pak, silakan. Mohon maaf. Mohon izin Pak Dinas. Bapak Ibu, saya kemarin bertuju ke kementerian kaitannya kalau kegiatan tahun 2023 dan ucapan terima kasih. Kemarin kita tahun sejak lama 2021-2022 kita sudah dibantu banyak oleh bapak-bapak dari Kemendikbud. Kita kemarin ke sana. Terus untuk tahun 2023 Bapak Ibu mohon kita nanti saya sudah share ke Pak Heri formnya. Pak Heri belum dibuka lagi sama Pak Heri. Mohon nanti Pak Heri formnya tadi diserahkan ke Bapak, terus di-share ke Bapak Ibu kepala sekolah. Nanti mohon Bapak Ibu yang punya usulan tahun 2023 segera diusulkan kepada kami. Paling lambat minggu pertama ini Bapak Ibu. Minggu pertama Februari ini mohon diserahkan kepada kami. Terus insya Allah makanya formnya sudah ada usulannya dan fotonya. Insya Allah nanti minggu kedua 3 Februari Insya Allah tim kita akan turun ke lapangan, ke survei ke Bapak Ibu benar-benar nanti sesuai dengan harapan Bapak Ibu atau tidak, atau sesuai kerusakan atau tidak, nanti akan kita survei dan oleh teman-teman. Kalau misalnya tidak pun kita misalnya sesuai permintaan Bapak Ibu, nanti Insya Allah akan kita layani dengan sebaik-baiknya agar Bapak Ibu nanti sesuai dengan harapan Bapak Ibu. Tapi dengan itu nanti minggu kedua ketiga teman-teman akan turun ke lapangan survei itu. Setelah itu kita nanti akan mendampingi Bapak Ibu. Bagi yang nanti layak kita ajukan ke pusat, akan kita undang Bapak Ibu kepala sekolah maupun operator robotik. Akhirnya kita dampingi masuknya dampingnya bagaimana biar Bapak Ibu nanti
benar, akhirnya diakui di pusat sesuai dengan dapodik. Saat ini Bapak Ibu, kemarin saya ke lapangan itu beberapa sekolah katanya sudah mengajukan beberapa rehab, banyak rusak ya sekolahnya, tapi saya lihat di dapodik saat ini, kemarin saya lihat di Mas Rosi itu usulan rehab itu masih nol semua dari sekolah itu, belum ada yang masuk. Padahal kalau kita biarkan nanti kita mubazir, kita datang kemarin ke kementerian yang akhirnya mubazir kalau gitu. Mohon nanti akan kita Bapak Ibu nanti kita akan dampingi nanti masukannya dapat bagaimana agar dapat dari pusat. Dan kemarin kita sudah termasuk Pacitan sudah termasuk paling banyak Bapak Ibu, termasuk fisik maupun dari TIK maupun alat lab itu termasuk Pacitan paling banyak dari antar kabupaten lain. Alhamdulillah Pak Aljono saya akui luar biasa, pendekatan dengan pusat luar biasa. Saya kemarin juga belajar dengan Pak Aljono dan teman-teman Pandi juga. Akhirnya saya caranya gini ya, makanya harus untuk biar ke saya dan Pak Aljono ke Jakarta kemarin tidak sia-sia. Mohon dukungan dari Bapak Ibu juga nanti seperti itu caranya. Minggu besok harus segera mengusulkan ke dinas. Minggu 2-3 insya Allah saya tim kami akan turun ke lapangan. Mungkin ya Bapak Ibu nanti akan terdampingi insya Allah, semoga Pacitan tetap yang terbanyak. Maksudnya kalau kita mengharapkan dari APBD seperti sampaikan Bapak tadi Pak Budi, kita sudah 2 tahun yang nol, tidak ada sama sekali kecuali pokir. Terus untuk rencana dan kegiatan Bapak Ibu nanti kegiatan jaksa masuk sekolah, ada 5 sekolah yang ditunjuk, yaitu ada SMP 1 Donorejo, insya Allah pelaksanaannya tanggal 8 Februari Pak, Selasa 8 Februari jam 8.30 untuk SMP 1 Donorejo. Terus yang kedua SMP 1 Gunung untuk tanggal 9 Februari jam 8 untuk 1 Gunung. Terus hari ketiga Kamis tanggal 10 Februari di 1 Ngadirojo jam 9. Terus hari keempat Selasa tanggal 15 Februari di SMP 1 Nawangan. Yang kelima di SMP 1 Kebon Agung jam 9.30 di SMP 1 Nawangan 9.30. Terus yang terakhir SMP 1 Kebon Agung hari kelima tanggal 16 Februari jam 8. Nanti Bapak Ibu tidak usah repot-repot menata kursi, itu permintaannya jaksa kemarin itu cukup lesehan. Jaksa masuk sekolah ya, lesehan, bentuknya lesehan pakai tikar atau karpet. Tikar atau karpet detail yang bagus gitu. Nanti minimal murid 150 lah muridnya, minimal yang diikutkan gitu. Minimal 150 siswanya. Karena saat ini ikut ada SMP yang besar, saya kira 150 tidak terlalu berat, saya kira. Maksudnya mudah menggerakkan anak 150. Nanti tetap dampingi oleh Bapak Ibu guru. Insya Allah nanti yang hadir adalah tim dari kejaksaan. Timnya banyak, sekitar 1 mobil, sekitar 5 orang mungkin. Terus dari dinas ada yang mendampingi nanti dari dinas, mungkin dari dari pengawas, dari bidang, dan dari satu kasih mungkin seperti itu nanti seperti itu. Atau mungkin kalau terus acaranya Bapak Ibu sudah ada susunan acaranya, yaitu nanti pembukaan menyanyikan Ego Indonesia Raya, doa, terus sambutan kepala sekolah, penyampaian materi oleh tim dari kejaksaan. Itu nanti setelah itu tanya jawab. Dari tanya jawab nanti ada souvenir. Nanti mau dikondisikan sekali anak-anaknya yang mau ditanya itu jangan sudah ditata. Nanti kalau ada yang tanya, tidak ada yang tanya ya ditata sekali anak-anak yang pinter-pinter diberi ya. Apalagi kalau tato anak-anak yang cerdas-cerdas yang itu ditotopisan pertanyaan ini ya, materinya kebanyakan masalah bullying, masalah hukum, masalah apapun nanti ada sebenarnya ya, ada materi seperti itu, tapi anaknya ditata sekalian. Kemarin yang dipilih seperti itu Bapak, yang dipilih. Iya, yang dipilih alhamdulillah. Oke. Yang punya aula kemarin yang diminta yang punya aula. Ya mohon maaf.
Nggih. Terus mohon dan selanjutnya yang untuk program 7K Bapak Ibu, karena kita sudah melaksanakan sudah dijaskan Bapak Kepala Dinas, kita sudah 2 tahun tidak tatap muka, terus kita sudah tatap muka beberapa bulan ini. Mohon program 7K diaktifkan kembali karena masyarakat ini menjadi tumpuan masyarakat. Kita langsung masyarakat itu melihat pola kita. Banyak kan kadang masyarakat itu ada yang ke dinas, ada Pak sekolah itu kok seperti itu keadaannya kotor sekali ya. Saya kadang yang malu, kadang malu ya nanti saya sampaikan Pak. Ada banyak kelas Bapak Ibu orang tua itu yang mengeluh gitu teman-teman. Keindahan dan kebersihannya tetap dijaga, dipelihara. Paling tidak yang depannya kelihatan bagus, bersih itu mungkin kelihatan. Kalau sampai belakang ya lebih luar biasa. Terus mohon Bapak Ibu seandainya ada kegiatan-kegiatan apapun, mohon izin ke dinas nih Bapak Ibu, izin ke dinas, misalnya meliburkan siswa atau bagaimanapun, ada pemberitahuan lah, paling tidak ada pemberitahuan. Ada kadang kemarin kita, bukan Bapak Kursinya saja, yang kadang kemarin saya juga mampir ke beberapa sekolah, tidak ada kegiatan sama sekali kok, kosong. Terus saya masuk kosong semua. Ini apa ini? Ternyata vaksin diliburkan semua. Terus tidak ada yang di kantor, tidak ada sama sekali, orang-orang sama sekali tidak ada. Itu kan ada orang luar kan tidak enak itu maksudnya loh. Kok tidak ada piket sama sekali tidak ada. Saya masuk itu ya. Mohon hal seperti itu dihindari, hal seperti itu mohon atau diberitahukan ke dinas kegiatan seperti ini gitu, biar kita tahu kalau ada pertanyaan dari masyarakat gitu. Kita tidak enak pertanyaan masyarakat, dinas tidak tahu kan aneh, ya aneh. Saya kira demikian Bapak Ibu dari saya. Mohon saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sewu yang terkait tadi saya ngatur untuk analisa beban kerja non guru. Mohon juga diperhitungkan nih Pak, rincian tugas dari seseorang itu nanti seminggu 37,5 jam itu bisa tercukupi apa tidak. Nanti pas usulnya 5 orang ternyata rincian pekerjaannya itu digarap rombino bar. Nah, berarti itu kan tidak 1 orang nih, cukup sekian pekerjaan dilaksanakan 1 orang, tidak harus sampai 4 orang. Seperti itu nih. Yang kedua nih Bapak Ibu, kami verifikasi TPG itu di sana surat pertanggungjawaban mutlak dari Bapak Kepala Sekolah. Tanggung jawabnya mutlak di penjenengan atas TPG yang disalurkan ke Pak Joko 10 juta, Bu Endang 15 juta karena triwulan terimanya. Mungkin kayak Pak Budi, sesasi 10 juta, oke temen, aku titik, itu 3 bulan Mbak, karena penerimaan triwulan. Seperti itu di sana kan pertanggungjawaban mutlak dilampiri. Ini Pak Joko masuk 15 hari, Bu Endang masuk 20 hari lah. Itu yang di sana kalau ada pemeriksaan terus dibawa datang ke sekolah. Pak Joko masuk 15 hari, mana daftar hadirnya, kan harus jodoh lah, mungkin lah gambling gobias jenengan mungkin ya. Tinggi. Nek memang tidak masuk, guru tidak masuk kayak disilang mboten mawon. Kadang enggak tidak nek sing masuk kayak kelewatan nggih. Tapi nggih ora mlebu tapi kayak dirapel rekor-rekor mlebu ngoten itu kan. Itu kan nggih komandani peleton di sekolah panjenengan mohon nggih karena terkait disiplin nggih.
terkait disiplin kerja berawal semuanya dari tertib dan disiplin. Dari situ nek pun tertib disiplin jadi semuanya bahagia sejahtera. Nek pun boten disiplin itu yang jadi berbahaya nih. Karena kemarin terjadi SD itu ada laporan masyarakat tidak masuk sekian hari yang bersangkutan kula niki mlebet sekian hari, kepala sekolah bersukuh iki daftar hadire lah. Ngoten niku jangan sampai terjadi mungkin kayak dengan jadi duduran kali gurune kan dadi ra kepenak. Jaga harmonisasi. Harmonis mboten namung teng dalem kali suami istri, tapi nggih di sekolah nggih. Harmonisasi nggih. Nek didapur kan nyaring nggih. Yang kedua, ini tadi saya nge-share karena baru dapat kemarin suratnya tertanggal 27 Januari, surat edaran Dirjen GTK tentang aktivasi akun pembelajaran sebagai akses masuk platform Merdeka Mengajar bagi guru dan tenaga kependidikan. Kemarin Merdeka Belajar, guru nih meri kula tek boten dimerdekakne, akhirnya niki keluar Merdeka Mengajar. Dewi tek muridnya sing merdeka, gurune tek urung dimerdekakne lah niki lahir niki pun di. Nah, nanti ini di launching tanggal 4 Februari. Peluncuran platform Merdeka Mengajar akan diluncurkan pada tanggal 4 Februari 2022, sehingga ini kami share dulu panjenengan segala menata ini berawal yang tadi Pak Kepala Dinas Pangandikan bahwa dulu April 30 April 2021 sudah ada aktivasi layanan akun pembelajaran belajar.id. Kala itu tanggal 18, 19, 20 Agustus kami sudah mengadakan pelatihan. Kala itu narasumbernya dari guru SMP 3 Arjosari yang Bu siapa itu perempuan, dari SMP 2 Bunagung warganya Pak Triantoro, Pak Setia Budi, dan dari SD Sambung 1 Pak Didi sebagai narasumber. Karena itu yang ikut Zoom Pak, karena masih pandemi itu sekitar 400 sekian guru dan kepala sekolah, termasuk kala itu Pak Heri juga Pak Ketua ikut gitu. Belajar.id yang narasumbernya itu Pak Ketua KKS, karena beliau aktif juga di IT Pak, dan harus semua, tidak Pak Ketua saja. Nah, itu dari TK sampai SMP baru 400 lah, sekian banyak belum, tapi saya yakin karena Bapak Ibu guru Pak Kepala Sekolah kategori bukan anak-anak tapi kurang dewasa, jadi pembelajaran kurang dewasa tidak berbeda tanpa ada yang memandu juga sudah belajar sendiri. Jadi yang sampai saat ini belum aktif untuk itu segera operator sekolah dan Bapak Ibu guru didorong, karena semua layanan teknologi penunjang pembelajaran berada di sana. Dan ini nanti Merdeka Mengajar juga ada 4 platform, perangkat ajar, laman kelas, dan asesmen murid, pelatihan mandiri dan video inspirasi, bukti karya saya, semua di sana. Ini luar biasa, ini kampus di dalam IT nanti semua Bapak Ibu guru belajar dari situ gratis. Kuliah belajarnya di Robai, saling belajar, guru saling memberi di situ tempatnya belajar bersama-sama. Berikutnya nanti ke depan, kemarin sudah guru penggerak seleksi tahap 2 sudah sampai wawancara, dan CPP juga sampai wawancara. Nanti gilirannya sekolah penggerak. Kemarin sudah saya share sosialisasi awal, panjenengan saya yakin sudah membuka, sudah dipelajari.
yang belum membuka disempatkan membuka jadi ke depan persyaratannya seperti apa. Kemarin dari pemerintah daerah Pak Bupati dukungan video sudah dikirim. Kemarin nota kesepahaman dengan kementerian sudah dibundut LPMP dibawa untuk ditandatangani Bapak Direktur Jenderal Kodik-Dasmun Pak Jumeri. Pak Bupati sudah, ini wadahnya sudah, dukungan daerah sudah, kementerian ada dukungan, tinggal yang didukung niki monggo badhe dipinterne gratis gitu. Nanti setelah sistem dibuka, memang aturannya kemarin kalau yang sudah baca mungkin perisa memiliki sisa masa tugas sebagai kepala sekolah sekurang-kurangnya 1 kali masa tugas. Namun demikian nanti kalau sistem dibuka lini masa sebetulnya sudah mulai tanggal 26 tapi belum mungkin sampai Februari minggu ketiga tanggal ukuran Februari. Nah itu nanti kalau sudah dibuka saya mohon minta tolong yang sudah tidak memenuhi aturan itu sinten mawon Bu Sri Pak Edi yang sudah mau pensiun 4 tahun ke depan atau masa jabatan kepala sekolah habis lah. Saya nuwun tulung nanti setelah sistem dibuka coba panjenengan menjajal mencoba kalau di sistem itu menolak ataupun menerima tolong saya dijabri dicoba untuk segera klik daftar itu nanti hasilnya bisa diterima atau ditolak hasilnya makin seperti itu. Bagi yang memenuhi syarat segera siap-siap siap-siap terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf yang ke sekian kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah kita dipertemukan hari ini menerima banyak pencerahan dari beliau yang terhormat Bapak Kepala Dinas, Ibu Kabid, Bapak Kabid dan Ibu Korwas. Alhamdulillah.